Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Puji dan syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu yang telah memberi kita kesempatan pada hari ini. Saya dapat menyampaikan hasil dari penelitian saya, yaitu pengaruh ekspansi Starbucks keliling terhadap preferensi konsumen kafe lokal di Kota Bangkinang. Salam dan salam mari kita ucapkan buat baginda kita, yakni Nabi Yuna Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Politeknik Kampar karena ini penelitian merupakan hibah dari Politeknik Kampar. Terima kasih pada eh, P3M reviewer pada penelitian ini. Selanjutnya, eh, anggota anggota pada penelitian ini yaitu saya sendiri, Insinyur Muhammad Akbar STMM sebagai ketua. Eh, Anggotanya Zulhijayati SPD MPD. Selanjutnya anggotanya Harmiyami SEMM. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan industri kopi di Indonesia. Industri kopi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk gaya hidup yang sangat modern. Kopi bukan hanya sekedar kebutuhan untuk menghilangkan kantuk sekarang, tetapi juga salah satu identitas sosial dan gaya hidup. Nah, jadi kopi itu udah jadi gaya hidup sekarang. Selanjutnya, urbanisasi dan mobilitas masyarakat mendorong munculnya inovasi dalam industri kopi, dari kafe kafe modern hingga bisnis kopi keliling yang fleksibel, lebih cepat, ekonomis dan mudah didapat. Persaingan tidak hanya lagi ditentukan oleh kualitas, tetapi juga kreativitas dan kemampuan menjangkau konsumen. Selanjutnya, fenomena Starbucks keliling atau Starling. Jadi Starling udah banyak juga di kota-kota besar saat ini. Starling memanfaatkan kendaraan roda dua yang menjangkau konsumen secara cepat dan harga terjangkau, mulai dari harga 10.000 sampai 20.000. Jadi biasanya Starling ini banyak pada daerah-daerah yang ramai. Kalau di Bangkinang itu di Jalan Ahmad Yani atau Jalan Profesor M. Yamin. Keunggulannya biayanya lebih murah, mobilitas tinggi, kemampuan menyesuaikan lokasi sesuai kebutuhan pasar, memberikan tantangan baru bagi kafe lokal. Jadi dia gampang berpindah-pindah. Jadi misalnya di sini ada acara aja pindah aja gitu. Jadi nggak, kemampuan menyesuaikannya tuh lebih tinggi. Banyak nama-nama kafe Starling di Kota Bangkinang itu Kopi Ajo, Kopi Kule, Warga, Kopi Signatur, Kopi Romansa, Kopi Bolo, Vikofi dan ada lainnya juga. Jam operasionalnya itu jam 8 pagi sampai jam 10 malam, harganya 10 sampai 20 ribu, cukup terjangkau. Perubahan persepsi konsumen. Nilai produk kopi. Konsumen menilai produk bukan hanya dari cita rasa, tapi juga kemudahan dalam memperolehnya dan harganya dan efisien waktu. Jadi mereka berkendara, berhenti, pesan, langsung siap. Tuh, jadi tidak perlu datang ke kafe lagi. Selanjutnya, persepsi nilai positif. Persepsi nilai yang positif terhadap Starling dapat mempengaruhi preferensi konsumen yang menghargai kepraktisan dan harga terjangkau. Dampaknya apa? Tantangan bagi kafe lokal. Kafe lokal harus mempertimbangkan strategi diferensiasi untuk mempertahankan daya tarik di mata konsumen. Selanjutnya, citra kafe lokal sebagai pembeda. Jadi kafe lokal harus berbeda, menciptakan keunggulan tersendiri. Kafe lokal memiliki keunggulan yang sulit ditiru oleh Starling sebenarnya, yakni citra kafe yang meliputi identitas, suasana, pelayanan, dan kualitas pengalaman pelanggan. Citra berperan sebagai variabel intervening dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah ekspansi Starling berpengaruh langsung terhadap preferensi konsumen di kafe lokal? Yang kedua, apakah persepsi nilai konsumen berpengaruh langsung terhadap preferensi konsumen kafe lokal? Apakah ekspansi Starling berpengaruh terhadap citra kafe lokal? Apakah persepsi nilai konsumen berpengaruh terhadap citra kafe lokal? Apakah citra kafe lokal berpengaruh terhadap preferensi konsumen? Apakah citra kafe lokal memediasi pengaruh ekspansi Starling terhadap preferensi konsumen? Selanjutnya, apakah citra kafe lokal memediasi pengaruh persepsi nilai konsumen terhadap preferensi konsumen? Tujuannya yaitu ada pengaruh langsung, pengaruh terhadap citra, dan ada peran mediasi dalam penelitian ini. Batasan masalah,
Penelitian dibatasi pada analisis pengaruh ekspansi Starbucks keliling dan persepsi nilai konsumen terhadap preferensi konsumen lokal dengan citra kafe sebagai variabel mediasi atau interveningnya. Subjeknya konsumen lokal di Kota Bangkinang yang mengetahui atau pernah merasakan keberadaan Starbucks keliling. Metodologinya kuantitatif dengan data primer melalui kuesioner dianalisis dengan SPSS. Manfaatnya bagi akademik yaitu menambah pengetahuan di bidang pemasaran terkait pengaruh ekspansi bisnis mobile, memberikan kontribusi teoritis terhadap peran citra kafe terhadap sebagai variabel intervening, menjadi referensi bagi peneliti lainnya untuk mengkaji kopi keliling. Manfaat praktis bagi pemilik kafe, acuan sebagai pemasaran untuk menguatkan penguatan citra, bagi pengelola Starlink, informasi perilaku konsumen untuk strategi yang efektif. Bagi pemerintah, sebagai dasar kebijakan pembinaan UMKM kuliner. Bagi konsumen, memahami nilai dan pengalaman lokal. Landasan teoritis pada penelitian ini yaitu pertama ekspansi bisnis, yang mana strategi pertumbuhan jangka panjang melalui efisiensi personal dengan biaya yang tetap rendah dan mobilitas yang tinggi. Persepsi nilai penilaian subjektif konsumen terhadap manfaat produk dibanding biaya yang dikeluarkan. Preferensi konsumen kecenderungan memilih satu produk berdasarkan harga, pengalaman, dan identitas merek. Citra merek, persepsi konsumen terkait identitas, reputasi, pengalaman merek sebagai mediator perilaku. Selanjutnya, kerangka pemikiran penelitian. Yang pertama ada preferensi konsumen sebagai nilai Y, ekspansi Starlink sebagai X1, persepsi nilai konsumen sebagai X2, citra KP lokal sebagai Z. Adapun hipotesis dalam penelitian ini ada 7. Yang pertama yaitu ekspansi Starlink berpengaruh signifikan terhadap preferensi konsumen lokal. Yang kedua, persepsi nilai konsumen berpengaruh signifikan terhadap preferensi konsumen KP lokal. Ekspansi Starlink berpengaruh signifikan terhadap citra kafe lokal. Persepsi nilai konsumen berpengaruh signifikan terhadap citra kafe lokal. Yang kelima, citra kafe lokal berpengaruh signifikan terhadap preferensi konsumen kafe lokal. Yang keenam, citra kafe lokal memediasi pengaruh ekspansi Starlink terhadap preferensi konsumen. Yang ketujuh, citra kafe lokal memediasi pengaruh persepsi nilai konsumen terhadap preferensi konsumen. Adapun metodologi penelitian yang pertama yaitu kuantitatif dengan metode survei menggunakan kuesioner tertutup. Lokasi penelitian Kota Bangkinang, Kampar, Riau, fokus di Jalan Ahmad Yani ataupun di Bangkinang. Teknik analisis, regresi linear berganda, dan analisis mediasi menggunakan SPSS. Populasi dalam penelitian ini yaitu 9, karena populasi tidak terhingga, sehingga kita ambil dengan menggunakan rumus Lemeshow. Didapatlah sampelnya 96 orang responden. Operasional variabel penelitian yang pertama itu ekspansi Starlink atau S1, upaya memperluas jangkauan kopi keliling. Jadi kopi keliling ini berpotensi untuk memperluas jangkauan karena dia bisa berpindah, modalnya murah, mobilitas tinggi. Persepsi nilai, penilaian manfaat, kesesuaian harga, kualitas. Jadi konsumen melihat itu. Selanjutnya, citra kafe lokal. Persepsi, reputasi, dan karakteristik indikator kualitas pelayanan, suasana, reputasi, kepercayaan konsumen. Yang keempat, preferensi konsumen. Tingkat kesukaan dan loyalitas, indikator preferensi kunjungan, rekomendasi, kesetiaan, minat mencoba menu yang baru. Nah, itu dia operasional variabel penelitian. Selanjutnya, karakteristik responden. Dalam penelitian ini, responden yang kita gunakan yaitu 96 orang, yaitu dari segi jenis kelamin itu dominan perempuan, itu 53,1%. Dari segi usia yang lebih dominan itu usia 20 sampai 25 tahun, yaitu sebanyak 37,5%. Dari segi frekuensi kunjungan 3 sampai 5 kali per bulan, yaitu 43,8%. Statistik deskripsi variabel. Gambaran umum cenderung jawaban responden terhadap variabel menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Dalam ekspansi Starling atau S1, rata-rata 3,9 responden cukup menyadari keberadaan Starling. Memang banyak Starling di Kota Minang, memang banyak sekarang untuk saat ini. Selanjutnya persepsi nilai atau S2, rata-ratanya 4,0, nilai tertinggi. Konsumen menilai kesesuaian harga terhadap kualitas itu sangat penting.
Selanjutnya citra kafe lokal atau Z, rata-rata 3,8. Kafe lokal dinilai memiliki suasana yang nyaman dan reputasi yang baik. Selanjutnya preferensi konsumen atau Y, rata-rata 3,9. Responden masih memiliki kecenderungan memilih kafe lokal. Uji validitas dan reliabilitas. Nah, dalam uji pertama yaitu uji validitas, seluruh item pernyataan hari hitungnya lebih besar pada R tabel, yaitu 0,200 dengan signifikan di bawah 0,05. Jadi semua item dinyatakan valid. Pada uji reliabilitas, Cronbet alpanya di atas 70 semua, semua variabel. Ekspansi Starling 0,9, persepsi nilai 0,9, citra KP lokal 0,9, preferensi konsumen juga 0,8. Jadi semua variabel dinyatakan reliable. Dalam uji selanjutnya itu uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Dalam uji normalitas kita menggunakan kolmograf Smirnov, yaitu kita dapat nilainya 0,200 sehingga lebih besar daripada 0,05. Data tersebut di residual berdistribusi normal. Selanjutnya uji multikolinearitas. Pada nilai tolerance itu di atas 0,10 dan nilai Viv di bawah 10 untuk semua variabel sehingga tidak ada terjadi multikolinearitas. Pada uji selanjutnya itu uji heteroskedastisitas. Menggunakan scatter plot menunjukkan titik menyebar tanpa ada pola sehingga tidak ada terjadinya heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Menggunakan Durbin Watson didapat angka 1,877 berada pada rentang yang diperkenankan sehingga tidak ada terjadinya autokorelasi. Seluruh uji asumsi klasik terpenuhi sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis. Selanjutnya, uji analisis regresi. Yang pertama, ekspansi Starling terhadap citra KP didapat signifikan 0,208 lebih besar pada 0,05. Artinya tidak signifikan ekspansi Starling belum mempengaruhi citra kafe lokal. Jadi masih aman ya kafe lokalnya. Ekspansi Starling ini belum mempengaruhi citra kafe lokal berdasarkan penelitian ini. Selanjutnya persepsi nilai terhadap citra kafe dapat signifikan 0,879. Artinya tidak signifikan, persepsi nilai tidak termasuk membentuk kafe lokal. Selanjutnya ekspansi Starling terhadap preferensi tidak signifikan juga karena signifikannya 0,216 berada di atas 0,05. Ekspansi Starling tidak menggeser preferensi konsumen terhadap kafe lokal. Selanjutnya persepsi nilai terhadap preferensi didapat nilai signifikan 0,605. Artinya tidak signifikan, preferensi tidak ditentukan oleh persepsi nilai. Selanjutnya citra kafe terhadap preferensi didapat signifikan 0,686 di atas 0,05. Artinya tidak signifikan, citra belum mendorong preferensi konsumen. Selanjutnya dalam analisis mediasinya, mediasi citra pada ekspansi Starling. Syarat mediasi tidak terpenuhi karena S1 terhadap Z 0,2 dan Z terhadap Y 0,6 tidak 0,6 tidak signifikan. Pengaruh langsung S1 juga tidak signifikan. Kesimpulannya, citra kafe lokal tidak memediasi pengaruh ekspansi Starling terhadap preferensi konsumen. Selanjutnya, mediasi citra pada persepsi nilai. Hubungan S2 terhadap Z 0,8, Z terhadap Y 0,6. Tidak signifikan juga. Kesimpulannya, citra kafe lokal tidak berperan sebagai variabel mediasi dalam mediasi hubungan persepsi nilai dan preferensi konsumen. Pembahasannya, positioning yang berbeda. Konsumen mampu membedakan positioning antara Starling sebagai layanan mobilitas kopi sebagai dengan kafe lokal. Kafe lokal itu memang sebagai ruang sosial, pengalaman konsumsi yang berbeda, kompetisi yang terjadi pada segmen kebutuhan yang berbeda, bukan ranah citra. Jadi positioningnya kafe lokal dengan Starling itu berbeda. Citra kafe lokal lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti kualitas layanan, atmosfer, komunitas pelanggan, dan identitas lokal. Citra terbentuk secara sosial dan kultural, bukan kalkulatif berbasis value or money. Selanjutnya, preferensi konsumen dimungkinkan bersifat loyalitas situasional dan berbasis pengalaman. Struktur preferensi cenderung berbasis experiential consumption dibanding
utilization value. Kesimpulan dalam penelitian ini tidak ada pengaruh signifikan seluruh hipotesis dari hipotesis 1 sampai 7 tidak terbukti secara statistik. Ekspansi Starling dan persepsi nilai konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi konsumen kafe lokal. Citra bukan mediator. Citra kafe lokal tidak berperan sebagai variabel mediasi karena tidak terbentuk mekanisme kausal berantai dalam model penelitian. Segmentasi pasar yang berbeda. Jadi Starling dan kafe lokal melayani kebutuhan konsumen yang berbeda, mobilitas versus pengalaman sosial, sehingga tidak terjadi kompetisi langsung. Faktor lain lebih dominan. Preferensi konsumen kafe lokal lebih dipengaruhi oleh faktor emosional, pengalaman ruang, dan identitas komunitas dibanding faktor rasional harga dan manfaat. Selanjutnya, untuk kafe lokal, fokus memperkuat pengalaman konsumen dan atmosfer kafe, karena kafe juga semakin banyak dan juga bersaing. Membangun konsumen pelanggan yang loyal, menonjolkan identitas lokal sebagai diferensiasi, tidak perlu khawatir berlebihan terhadap ekspansi Starling. Untuk penelitian lanjutan, meneliti faktor emosional dan eksperiential yang lebih mendalam, mengeksplorasi variabel lain seperti loyalitas komunitas, memperluas sampai ke kota lain, dan menggunakan pendekatan kualitatif untuk pemahaman yang lebih dalam. Jadi intinya eh, Starling ini tidak mempengaruhi keberadaan kafe lokal karena dia memiliki konsumen yang berbeda, positioning berbeda. Jadi Starling ini hanya untuk yang cepat, eh, mobilitas yang tinggi, sehingga kalau untuk kafe lokal memang mereka mencari suasana, atmosfer, pelayanan segala macam. Jadi memang positioning yang berbeda. Berikut berikut itulah eh, hasil dari penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih pada penelitian Kampar atas hibahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.